Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hilmi Rosyadi, NIM 2020-51145 dari kelas Wawasan dan Aplikasi Teknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknologi di bidang industri. Di sini saya mengambil contoh penerapan IoT dalam industri pertanian. Langsung saja, di sini kita masuk ke pengertian aplikasi teknologi, industri, dan IoT itu sendiri. Nah, apa sih pengertian aplikasi, teknologi, industri, dan IoT? Nah, pertama kita masuk ke pengertian aplikasi. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop, ataupun smartphone. Aplikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu application, yang artinya penerapan atau penggunaan. Secara teknis back-end, aplikasi dibuat oleh para programmer atau developer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sementara teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu apa sih itu industri? Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perakitan dan reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Beberapa contoh industri yang ada di Indonesia merupakan industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kendaraan bermotor, mesin, perbankan, pergudangan, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih itu IoT? Nah, IoT sendiri itu berasal dari singkatan dari Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan juga bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Nah, apa aja sih unsur pembentuk IoT itu sendiri? Di sini unsur pembentuk IoT itu ada 3. Yang pertama ada AI, yang kedua ada sensor, yang ketiga ada konektivitas. Kita ke yang pertama dulu, AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Jadi kecerdasan buatan ini dibuat seperti kita otak manusia yang diimplementasikan agar mesin ini dapat berpikir seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada sensor. Nah, di dalam unsur sensor ini merupakan unsur pembeda mesin IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Nah, yang ketiga adalah konektivitas. Konektivitas juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Nah, dalam dunia IoT itu sendiri ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan yang baru. Jaringan yang khusus digunakan untuk perangkat IoT itu sendiri. Kita lanjut ke manfaat aplikasi teknologi di bidang industri. Nah, di sini ada banyak manfaat untuk aplikasi teknologi di bidang industri itu sendiri. Tapi di sini saya hanya mencantumkan 3 manfaat yang paling krusial. Yang pertama adalah sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien, yaitu penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk sangatlah umum digunakan saat ini. Banyak pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah, dan juga tepat sasaran tentunya. Seperti promosi di Instagram, Facebook, dan juga e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Nah, yang kedua di sini ada meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dengan semakin berkembangnya komputer, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak juga orang yang mulai mengaplikasikannya tidak hanya sebagai alat rumahan, namun juga mulai berkembang sebagai alat produksi di berbagai perusahaan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, di sini kita mengurangi biaya produksi dan operasional.
Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. Jadi akan lebih mengurangi biaya dan kita dapat keuntungan yang lebih banyak. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke contoh aplikasi teknologi di bidang industri pertanian. Nah, di sini saya mengambil precision agriculture atau smart agriculture. Nah, apa sih precision agriculture atau smart agriculture itu sendiri? Precision agriculture atau pertanian presisi adalah suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam mengumpulkan informasi sehingga dapat melakukan proses pertanian secara presisi atau dengan input, tempat, dan waktu yang tepat untuk menghasilkan panen secara maksimal. Nah, kegiatan bertani yang menerapkan teknik atau sistem precision agriculture secara akurat atau presisi disebut dengan precision farming. Sementara bertani dengan menggunakan alat-alat digital disebut juga dengan digital farming. Nah, di sini smart agriculture itu terdiri dari precision agriculture, precision farming, dan juga digital farming. Meskipun hampir sama, tapi di sini berbeda-beda karena precision agriculture itu adalah tekniknya atau sistemnya, precision farming itu adalah bertani kegiatannya yang menerapkan teknik dari precision agriculture, dan juga digital farming itu adalah bertani dengan menggunakan alat-alat digital. Nah, di sini dirangkum menjadi satu, yaitu smart agriculture. Nah, di dalam smart agriculture itu sendiri, di sini terdapat beberapa proses. Yang pertama ada smart data. Jadi kita di sini mengumpulkan data yang akurat, mungkin dari survei-survei yang akan membuat kegiatan bertani kita itu menjadi lebih presisi dan juga lebih tepat gitu. Kita mengumpulkan data, semua data mulai kandungan tanah, seperti cuaca, seperti hama. Dan yang kedua ada di sini auto spreading. Nah, di sini kita melakukan pemupukan atau melakukan pengontrolan dengan menggunakan alat-alat canggih seperti drone dan juga lainnya yang tentunya terintegrasi dengan smartphone. Intinya di dalam satu jaringan. Nah, yang ketiga ada water management. Jadi kita memanage air, kapan kita waktunya untuk menyiram, seberapa banyak air yang akan kita siram, seberapa besar kandungan mineral di dalam air tersebut, dan juga lainnya. Nah, yang keempat ada field monitoring. Nah, di sini kita memonitor lahan menggunakan alat-alat yang canggih, misal menggunakan traktor, GPS, dan juga geomapping. Dan tentunya kita juga bisa menggunakan drone untuk mengetahui seberapa tingkat kematangan dari peta-peta yang udah kita tentukan. Yang terakhir ada soil condition. Jadi di sini kita selalu memantau kandungan yang ada di dalam tanaman tersebut, misal kandungan tanah, kandungan pH, kandungan mineral, dan kandungan-kandungan lainnya, sehingga kita bisa mengetahui kandungan apa lagi yang harus dibutuhkan dalam tanaman tersebut. Lalu di sini kita ada tahapan aplikasi smart agriculture. Nah, di sini kita masuk ke sebelum penanaman. Sebelum penanaman kita harus mengumpulkan informasi berupa struktur dan tekstur tanah, target panen, karakteristik lahan, uji tanah, misal keasaman tanah, pH, kandungan mineral, dan juga lainnya, informasi tanaman pendahulu, historis, hama pengganggu. Jadi informasi-informasi ini diolah untuk menentukan jumlah nutrisi yang dibutuhkan secara presisi di satu lahan dengan petak yang berbeda-beda. Kita bisa mengumpulkan data tentang cuaca, tentang kita bisa mengetahui kedepannya, kita juga bisa mengetahui kapan kita panen dengan mengumpulkan data-data yang telah disurvei, misal dari kandungan, terus hama, terus juga kesehatan tanaman itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan saat kita melakukan penanaman. Nah, di dalam penanaman ini sendiri kita harus melakukan penanaman bibit, pengairan, pemupukan dan lain-lain. Intinya kita kontrol pada saat penanaman ini.
Proses penanaman ini dilakukan berdasarkan data informasi yang telah diolah tadi. Jadi data-data yang sudah kita peroleh, kita implementasikan di dalam saat penanaman ini. Contohnya dalam penanaman bibit, pengairan, pemupukan, dan juga lain-lain. Nah, proses penanaman ini dibantu dengan alat-alat pertanian yang canggih. Misal seperti di gambar, kita dapat bisa mengetahui temperatur, terus kandungan di dalamnya, tekanan, dan juga kesehatan tanaman itu sendiri, dan juga terkonektivitas dengan smartphone. Alat kita bisa terkoneksi dengan smartphone ataupun komputer. Lalu di sini kita masuk ke saat pengontrolan. Pengontrolan sendiri ini dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan alat-alat digital seperti sensor, remote sensor. Jadi kita bisa mengendalikan alat itu dari jauh. Terus kita memakai traktor yang setirnya otomatis. Terus kita bisa menggunakan geomapping. Jadi bisa mengetahui tingkat kematangan setiap petak-petak yang kita siapkan seperti itu. Lalu kita menggunakan di sini aplikasi, kita bisa menggunakan drone sehingga kita bisa lebih efisien gitu. Nggak usah kita berjalan ke sana kemari, jadi kita bisa lebih efisien dalam bertani. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh aplikasi Smart Agriculture. Contoh pengaplikasian Smart Agriculture sendiri ini salah satunya adalah pertanian dengan alat-alat canggih, tentunya dengan satelit, dengan mobile communication, atau di sini traktor bisa terintegrasi dengan satelit. Jadi kita bisa mengetahui traktor itu di mana menggunakan GPS. Kita bisa mengetahui alat traktor itu sedang di mana, kita mau menuju kemana. Jadi itu kita bisa seperti itu menggunakan IO sensor, dan juga di sini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di smartphone atau mungkin di komputer itu sendiri. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu pemupukan dengan drone berdasarkan hasil pemetaan tanah. Jadi sistematika kerjanya sendiri ini kita memupuk lahan dengan menggunakan drone. Jadi kita udah menggunakan geomapping berdasarkan petak-petak yang sudah kita tentukan. Di sini ada merah, ada orange, ada kuning, ada hijau. Jadi kita bisa tahu di mana aja yang membutuhkan pupuk, atau seberapa besar, seberapa banyak pupuk itu diberikan kepada tanaman itu sendiri. Jadi di sini saya mengambil source dari YouTube. Jadi mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.